Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah. NKRI harga mati, Pancasila harga mati, merdeka. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, di sini ada sebuah cuplikan video nih. Ya, terkait apa? Terkait orang yang merendahkan atau bisa dikatakan melecehkan lah. Melecehkan apa? Kinerja Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi orang ini menghina atau merendahkan lah kinerja dari Mas Gibran, saudara. Ya, kita tonton dulu ya. Kita tonton dulu apa yang dikatakan orang ini dan bagaimana tanggapan para pembela Mas Gibran, saudara. Ini dia cuplikan videonya, simak sampai selesai ya. Ini dia.
Nah, itu saudara ya. Ya saya lihat dan saya tanggapi ini di sini justru malah apa ya? Banyak orang-orang yang sok keminter gitu loh. Padahal pola pikirnya itu di bawah rata-rata kalau kata saya. SDM rendah aja sok keminter banget gitu. Sok-sokan kalau dia itu paling mengerti. Bahkan mengatakan kalau kinerja Mas Gibran itu nggak efektif katanya. Ini orang pola pikirnya gimana ya? Otaknya gimana gitu loh. Ya saya mau tanyakan itu saudara. Akal pikiran dia gimana gitu. Otaknya gimana gitu. Kok dengan enaknya menyebut katanya kinerja Mas Gibran itu nggak akan efektif gitu loh. Emangnya dia itu siapa? Hah? Ini orang-orang wabah ini ya. Wabah tadi sebutnya, wakil abah ini. Ini kayak gini semua orang-orangnya ya. Belum juga setengah kepemimpinan udah diprotes duluan, udah pesimis duluan. Tidak pernah berpikiran optimis gitu loh. Inilah kalau barisan-barisan sakit hati itu saudara. Ya berkali-kali saya juga bilang seperti itu. Kalau barisan sakit hati itu susah. Ya. Jadi dia itu seolah-olah membangga-banggakan junjungannya gitu. Membangga-banggakan si Abah itu saudara. Padahal terus terang saja emang kerjanya si Abah apa sih? Hah? Emang kemarin pada saat menjadi gubernur DKI Jakarta, emangnya dia sukses gitu memimpin Jakarta kemarin? Hah? Sukses gitu bagi kalian? Coba deh kalian tanya sama yang lain. Bagaimana cara dia memimpin Jakarta kemarin coba. Tanya sama yang lain. Jangan tanya sama orang-orang wabah. Kalau kalian bertanya sama orang-orang wabah, ya jawabannya akan ngebagus-bagusin si Abah. Namanya juga wabah, wakilnya Abah. Pantesan aja saudara, pada saat Pilpres kemarin. Hati saya itu ya, kok tersentuhnya harus memilih Prabowo Gibran gitu loh. Ya walaupun kemarin kan banyak ya katanya suruh dukung Pak Ganjar, apa suruh dukung Pak Anies gitu. Cuman saya tidak tertarik kepada Pak Anies, tidak tertarik juga kepada Pak Ganjar untuk memilih itu. Cuman terus terang saja saudara, ya terus terang saja ini. Pada saat Pilpres kemarin, ya saya tidak tertarik untuk memilih Bapak Ganjar dan juga saya tidak tertarik untuk memilih Bapak Anies, saudara. Walaupun banyak yang ngomong katanya, jangan milih Bapak Prabowo Gibran karena Bapak Prabowo Gibran itu didukung sama Habib. Nggak peduli saya. Mau beliau didukung sama Habib kek, mau beliau nggak didukung sama Habib kek, ya. Selama di dalam hati saya berkata, kalau kepemimpinan Bapak Prabowo Gibran ini kalau sampai jadi presiden dan wakil presiden pasti akan benar ke depannya dan Indonesia menjadi Indonesia maju. Saya yakin 100% di situ. Makanya kemarin saya mendukung Bapak Prabowo Gibran, saudara. Saya mendukung, kata siapa saya nggak mendukung? Kata siapa saya nggak memilih? Saya memilih. Tapi apakah saya harus berbicara di depan publik gitu? Kan enggak, saudara. Keluarga saya semuanya pada saat Pilpres kemarin memilihnya siapa? Prabowo Gibran, saudara. Nggak pernah memilih yang lain. Ya. Nggak memilih Ganjar, nggak juga milih Anies. Tetap yang saya dukung dan saya pilih kemarin adalah Bapak Prabowo Subianto, saudara. Dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya. Kenapa saya memilih Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran? Kan itu komando dari keluarga saya. Ya. Perintah dari keluarga saya. Ya walaupun banyak saudara yang bilang katanya, jangan milih Bapak Prabowo, katanya Bapak Prabowo itu didukung Habib. Gak peduli saya. Mau Bapak Prabowo didukung Habib kek, mau Mas Gibran didukung Habib kek, saya gak peduli. Walaupun saya katakan nasabnya Ba'alwi itu tidak ada ketersambungan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi yang saya lihat dari Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran ini kinerja beliau. Bapak Prabowo selama beliau menjadi Menteri Pertahanan atau Menhan kemarin, kalian tahu sendiri kan kinerja beliau seperti apa. Dan Mas Gibran selama beliau menjadi wali kota Solo kemarin, kalian tahu sendiri kan kinerja beliau seperti apa. Makanya wajar dong kalau seandainya saya memilih kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Makanya coba kalian scroll ke bawah video-video saya. Saya bilang apa? Indonesia ini, saudara, akan dipimpin oleh keturunan Raden Patah. Ternyata betul kan? Terbukti. Bapak Prabowo Subianto adalah salah satu keturunan dari Raden Patah, saudara. Terbukti kan? Kalian tinggal scroll aja ke bawah.
video-video saya itu banyak tuh ya, yang membahas tentang Bapak Prabowo, yang membahas tentang Bapak Gibran. Ada saudara. Saya dengan lantang mengatakan, yang akan memimpin Indonesia ini adalah keturunan dari Raden Patah. Ya. Dan ternyata alhamdulillah terkabul juga. Memang dari dulu sampai sekarang, saudara, ya. Dengerin kata-kata saya. Dari dulu sampai sekarang, Indonesia ini dipimpin sama terah kerajaan di Nusantara, saudara. Paham kalian? Nggak akan bisa Indonesia ini dipimpin sama orang-orang Yaman, itu nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa. Catat omongan saya itu ya. Indonesia ini dari presiden pertama sampai sekarang itu dipimpin oleh terah dari kesultanan yang ada di Nusantara, saudara. Nggak ada Habibnya, ya. Nggak ada marga Yamannya, saudara. Paham kalian kan? Nah, jadi seperti itu, saudara ya. Semoga bermanfaat nih untuk kita semua ya. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.